hiji terang saum Muharram gitu. Ya kan namanya juga saum sunat gitu kan. Jadi dalam masalah akidah ini sebenarnya prinsipnya hanya seperti pepatah orang tua kita dulu ya. Saya dulu waktu kecil suka dengerin dongeng enteng pas sore radio bahasa Sunda. Abdi itu Jawa, orang Jawa tapi abdi resep dongeng Sunda gitu. Di antara pepatah yang suka disampaikan oleh penulis bukunya teh S. Sukandar mun teu lepat mah. Terus anu ngadongengkeunna teh Rahmat Jatnika mun teu lepat aya nu emut teh nya. Atanapi Abah Kabayan kepukul masuk ngadongeng teh. Di antara pepatah Sunda yang sering disampaikan di buku-buku Sunda dulu teh, hirup teh ulah poho kana purwadaksina cenah gitu ya. Hirup teh ulah poho kana purwadaksina. Kalau kita hidup jangan lupa dari mana kita dan mau kemana. Purwa teh wiwitan, daksina teh wekasan cenah gitu. Di pelajaran akidah ini sebenarnya sederhana. Belajar kita dari mana, mau kemana, dan kita selamat gitu. Nah, orang beriman sudah tahu kita tuh dari siapa? Dari Allah. Innalillahi reka mana? Wa inna ilaihi rajiun. Nah, sakitu wungkul sebenarnya. Orang teti Allah, orang bakal balik ke Allah gitu. Itu kalau orang beriman. Cuman dalam rangkaian itu nanti ada beberapa perhentian lah, beberapa uraian ya. Saya senang menguraikannya dengan 4 ya. Pertama, Allah menciptakan kita itu pasti mempunyai tujuan. Saya sudah sampaikan ada 4 tujuan ya, yang disebut misi, MISI. Ma'rifatullah, kita diciptakan agar kita kenal Allah. I-nya adalah ibadah, kita diciptakan agar kita beribadah kepada Allah. S-nya adalah syariah. Syariah itu yaitu kita diciptakan harus berpedoman pada hukum Allah. Dan I yang terakhir adalah ikhlas, kita harus mentauhidkan Allah. Iya karena berdua, iya karena stain. Ya, ikhlas secara umum artinya tauhid begitu ya. Kemudian berikutnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW bagi kita umat akhir zaman. Rasul telah menjamin, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali kalau dia nggak mau. Maka para sahabat heran. Memang ada yang nggak mau masuk surga. Jadi saya sering nanya ke bapak-bapak ibu di sini ya. Bapak ibu ingin masuk surga? Jawab tuh daya malaikat ngaminkeun ya. Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin ya, amin tuh cek malaikat kayak gitu. Jadi tidak ada yang tidak mau masuk surga. Tapi para sahabat heran. Memang ada yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikutiku masuk surga. Paman asani faqad aba. Siapa yang tidak mau mengikutiku sama dengan enggak mau masuk surga. Jadi tidak puas dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan tidak mau masuk surga. Abu Jahal aja orang yang paling kafir, orang yang paling menentang kepada Islam. Abu Jahal mengatakan, hei Muhammad, kamu teh al-amin, kamu teh orang paling jujur. Kami tidak membohongkan kamu, kami tidak menganggap kamu bohong, tapi kami menganggap apa yang kamu bawa itulah bohong gitu. Ngerti nggak? Abu Jahal itu percaya Muhammad mah jujur, tapi dia ragu Muhammad dapat informasi yang benar apa enggak. Karena orang jujur bisa saja dapat informasi tidak benar, lalu dia sampaikan. Itu orang jujur. Padahal Nabi Muhammad bukan hanya jujur, tapi juga benar gitu. Iki hartos teh. Berarti jujur teh centang tuh benernya. Jadi bapak lamun misalnya gaduh istri di tempat lain tong jujur teuing gitu maksudnya teh. Cantang tuh bener gitu. Ini hanya misalnya bahwa jujur itu belum tentu benar gitu. Iya. Nah, kata Abu Jahal saja begitu. Berarti orang sekarang ini banyak yang mengakui Muhammad sebagai Rasul tapi mendustakan apa yang dibawanya. Misalnya tidak puas kalau Islam itu dari Arab, bikin aja Islam Nusantara, bikin aja Islam merah putih. Eta teh sarwajeng
Teu nurut ka Nabi. Ya. Tidak puas bahwa Nabi hanya mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin aja salam ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om Asanti, Om Syahrini, Om Telolet, Om kabeh disebut gitu kan. Itu namanya tidak puas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Ya, maka kata Nabi, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang maksiat dia sama dengan tidak mau masuk surga. Beliau juga sangat halus kan. Tidak mengatakan siapa yang maksiat neraka. Nah, bukan begitu. Ustadz ya kadang-kadang sarwa keneh artinya mah asup neraka gitu kan. Tapi harus begitu ya. Sama dengan tidak mau masuk surga. Itu kata Rasulullah SAW sendiri begitu. Maka para ulama merumuskan 4 juga nih ya. Syurutul muslim arba'ah. Syarat muslim itu ada 4. TIBA supaya gampang diingat ya. Tauhid, inqiyad, baro'ah, dan ajak. Ini adalah kurikulum berikutnya nanti akan saya bahas ya. Karena kurikulum misi dianggap kemarin udah beres lah. Ma'rifatullah, syariat, ibadah, syariat, dan ikhlas. Dianggap udah beres ya walaupun para hodeinya tenan naon ya. TIBA ini kurikulum berikutnya. Tauhid, inqiyad, baro'ah, dan ajak. Tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Inqiyad, bagaimana kita punya keterikatan yang kuat terhadap syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Baro'ah, bagaimana kita berlepas diri, memusuhi kekafiran, kemusyrikan, dan para pelakunya. Itu syarat. Syarat kita diaku jadi umat Nabi yang dijamin masuk surga. A-nya adalah ajak, kita harus mau ngajak atau berdakwah. Dan syarat ini disebut syarat minimal. Maksudnya apa? Orang yang memenuhi syarat, diakui keislamannya oleh Allah, diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, maka dijamin dia tidak kekal di neraka. Itu yang dimaksud syarat minimal. Asup neraka heula tapi moal salilana. Paling 500 juta tahun, 2 miliar tahun gitu. Tapi mungkin masuk surga tungtungna. Mau kita begitu? Nggak mau, tetap yang langsung masuk surga nama kan gitu. Nah nanti kita harus belajar yang maksimalnya bagaimana. Tapi syarat minimal harus diketahui dulu supaya itu dilanggar tadi ya. Tauhid, inqiyad, baro'ah, ajak ya. Nah kalau sudah memenuhi itu maka kita akan punya amal-amal qalbu. Nah amal-amal qalbu ini yang pokok adalah dalam hal beribadah yang disebut ICTH, ikhlas, cinta, takut, dan harap. Kalau ikhlas yang pertama itu artinya ya tauhid. Ikhlas yang kedua ini adalah bagaimana kita menerapkan tauhid dalam hati kita ya. Ikhlas, cinta, takut, harap. Tuh 4 D-nya. Itu dalam hal ibadah. Yang kedua dalam hal menyikapi kehidupan, menyikapi takdir. Itu juga ada 4 lagi. SSTI, syukur, sabar, tawakal, istighfar ya. Nges loba ya, karek judul nabungkul ya, karek judul nabungkul. Nah terus setelah itu kita harus membangun diri kita untuk menjadi ahli surga dengan mempersiapkan sifat-sifat ahli surga sejak di dunia yang disebut BMIA, bersih hati, memuji Allah, ilmu benar, amal juga benar. Gitu. Jadi udah di awal sampai akhir nggak kabahas ayeuna judul nabungkul. Kita dari Allah, kita mengikuti Rasulullah, baru kita bisa masuk surga. Sakitu judulna teh. Ka artos ente? Atasan atunya pengurusan. Enggak, sekarang kita rinci ya. Sejak sekarang kita harus menerapkan tauhid ini dalam kehidupan. Jadi kita masuk ke TIBA ya sekarang ya. TIBA itu tauhid, inqiyad, baro'ah, ajak. Tapi tauhid juga dimulai dengan fruitnya dulu. Fruit itu buah ya. Fruit. Buahnya tauhid itu kita akan tenang ya. Surat ke-13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati benar-benar menjadi tentram. Makanya orang-orang PKI, orang-orang komunis mengatakan agama itu candu ya. Obat penenang aja. Sekarang ada yang ngomong gitu ya, itu orang liberal itu.
Tapi sudah kemasukan paham Karl Marx, paham komunis. Agama itu candu membuat orang tenang sehingga susah untuk kerja katanya. Iya. Memusuhi agama gara-gara agama menenangkan. Padahal kita butuh penenang kan? Betul. Hanya ada penenang yang salah, ada penenang yang benar. Penenang yang salah seperti minuman keras, ya. Seperti narkoba, ya. Seperti perbuatan-perbuatan maksiat yang salah, ya. Nah, penenang yang benar ya ibadah, ingat Allah. Main pingpong itu penenang yang benar Pak Yuyun, tenang ya. Itu obat penenang itu kata siapa, bukan penenang. Olahraga itu penenang yang benar itu. Jadi jangan cari penenang yang salah ya. Jadi betul agama itu penenang. Tenang yang benar dan tenang yang hakiki. Emang kita butuh tenang? Butuh ya. Dari dulu kita suka gegana kan. Gelisah, galau, merana kan gitu. Gelisah, galau, merana apalagi waktu masih muda kan. Biasanya gegana itu karena cihamplas ya. Cinta hampa tak berbalas kan gitu. Akhirnya ke Lembang ya, dilema dan bimbang. Padahal salah sendiri. Salah sendiri penyebabnya kan antapani. Antara cinta tapi tak berani. Itu kan salah sorangan. Sehingga akhirnya Garut teh galau berlarut-larut. Garut teh karena galon nih, gagal move on. Ya sudah, cilaka gitu. Jadi kita butuh penenang gitu. Jadi yakinilah yang benar itu cinta ke Allah dan kita dapat cinta Allah, yang lain beres semuanya. Kita kadang-kadang salah cara berpikir. Oke, ini inti ya dari tauhid kada ya, perhatikan ulah salah nangkep ya. Kita ibadah agar Allah memenuhi keinginan kita. Itu salah cara berpikir. Kita ibadah, ya Allah saya sholat, kenapa rezeki saya sempit terus? Nah itu akhirnya protes kan. Ya Allah saya teh udah umroh, kenapa jodoh saya susah gitu kan. Ya Allah saya teh sudah sedekah, kenapa anak saya masih nggak diterima di perguruan tinggi favorit misalnya. Jadi kita ibadah ingin mendikte Allah, walaupun itu sudah lumayan ya untuk ibadah kan lain gitu kan. Tapi itu salah cara berpikir. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah apa yang aku inginkan itu yang baik loh, bukan apa yang kau inginkan. Ika hartas enggak ya, berat ya. Jadi seharusnya kita beribadah karena kita yakin kalau Allah cinta ke kita, Allah akan membuat kita bahagia. Sakit tuh, jadi terima aja apa yang dikasih Allah, lalu kita sikapi dengan petunjuk Allah, beres. Orang teh loba kahayang terus ngadikte Allah, itu masalah utama kita. Kenapa kita tadi gegana ya, gelisah, galau, merana ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah telah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu jelek buatmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buatmu yang kamu sukai itu. Yang kamu benci baik buatmu. Yang kamu sukai ternyata jelek buatmu. Wallahu ya'lamu, Allah mah tahu, wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu. Jadi kalau kita sadar bahwa hanya Allah yang Maha tahu, tadi mulai dengan ma'rifatullah kan, berarti kita harus yakin Allah memberi petunjuk, berarti benar. Allah menakdirkan, berarti itu sudah pas di sisi Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan benar. Nah, orang yang bisa menyelaraskan takdirnya dengan keridhaan Allah, itulah orang beriman. Dalam bahasa akidah, Allah mempunyai iradah kauniyah, Allah mempunyai iradah syariah. Iradah kauniyah adalah segala sesuatu yang dikehendaki Allah dan itu pasti terjadi walaupun belum tentu dicintai Allah. Iradah syariah adalah iradah yang dijelaskan oleh Allah dalam syariat yang diturunkannya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada kita, dan itu pasti dicintai Allah walaupun belum tentu terwujud. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki Allah. Tapi semua yang terjadi belum tentu dicintai Allah. Semua yang dicintai Allah disyariatkan oleh Allah. Tapi yang disyariatkan belum tentu terwujud. Bukan karena Allah tidak berkuasa, hanya karena Allah ingin menguji kita. Kalau Allah
menginginkan semua manusia beriman, bisa nggak? Yakin bisa, Allah Maha Kuasa kan. Tapi di sana ada hikmah bahwa orang beriman itu harus dipilih dulu, harus diuji dulu biar layak masuk surganya tadi gitu kan. Jadi hikmah ujian itu bagian dari hikmah yang telah Allah tetapkan. Jadi semua yang terjadi dikehendaki Allah tapi belum tentu dicintai. Semua yang disyariatkan dicintai Allah tapi belum tentu terjadi. Nah, ini mulai ya. Jadi bagaimana dong cara berpikir yang benar? Cara berpikir yang benar, hiduplah menyelaraskan diri dengan apa yang dicintai Allah. Apapun yang diberikan Allah pasti baik buat kita. Tenang. Makanya tadi ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kita sudah hidup mengikuti maunya Allah. Bukan mendikte Allah, mengikuti maunya kita. Mendikte dia bahasa lagi. Udah benar orang masuk ngadikte ke Allah. Benar. Ya Allah, saya sudah begini, sok anakku disembuhkan. Kita tadi sok ngadikte ke Allah seolah-olah yang kita inginkan itu yang baik. Ya. Kamu tadi kalau sudah galon megagal move on, ya sampai ada yang bikin doa istikharah nu aneh. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Ya Allah, kalau dia jodoh orang lain, putuskan dulu dengan orang lain, jadikan juga jodohku. Jadi sampai ada doa istikharah tapi aneh gitu kan, nggak dikte ke Allah gitu kan. Nah, jadi sekarang kunci daripada akidah yang benar adalah bagaimana kita mencintai apa yang dicintai Allah, sehingga pasti Allah akan memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, mencintai apa yang aku bawa. Ya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya diselaraskan dengan ini mah dicontohkan Rasul pasti baik, ya gitu. Jadi jangan tersinggung kalau bapak ibu minum, saya tegur, jangan pakai tangan kiri, minum dengan tangan kanan. Dan jangan lupa baca basmalah. Ini contoh aja ya. Bismillah. Hayang minum gak pakai ceramah heula nya. Ya, tapi itu sesuatu yang membuat kita dicintai Allah karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa kalau sudah dicintai Allah? Allah mengampuni dosa kita. Allah akan meluruskan amal kita. Ya. Surat ketiga ayat 31, Ali Imran ayat 31, Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika keadaan kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah memang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah menghendaki kita masuk surga sebenarnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi karena masuk surga ini bagian dari iradah syariah, tidak semuanya masuk surga gitu. Ada juga yang masuk neraka karena keadilan Allah. Jadi Allah menginginkan kebaikan bagi kita, tapi karena ini iradahnya iradah syariah, ya, ada yang hanya dapat keadilannya. Nah, sebagai ayat yang paling menjelaskan tentang iradah kauniyah dan iradah syariah itu surat ke-51 ayat 56 ya. Surat Ad-Dariyat ayat 56, yaitu ayat yang sangat terkenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehendak menciptakan jin dan manusia kehendak siapa? Kehendak Allah. Terjadi tidak? Terjadi. Semua jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Illa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Kehendak agar manusia dan jin beribadah kepada Allah kehendak siapa? Kehendak Allah juga. Sekarang terjadi tidak semua manusia beribadah, semua jin beribadah? Terjadi tidak? Tidak terjadi. Maka penciptaan adalah kehendak sebentar. Saya tadi mau menjelaskan iradah kauniyah dengan iradah syariah. Penciptaan adalah iradah kauniyah. Allah menghendaki itu terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Sedangkan beribadahnya manusia dan jin itu disebut iradah syariah.
Kehendak yang dicintai Allah, tapi tidak semua manusia beribadah, tidak semua jin beribadah karena ada hikmah di sana. Ya. Kehendak kauniyah terjadi karena ilmu dan kekuasaan Allah. Kehendak syariah terjadi karena ada hikmah dalam penciptaan jin dan manusia, yaitu Allah menurunkan syariatnya, Allah memilih di antara hamba-hambanya. Gitu. Nah, kita berharap kita tuh sudah termasuk yang dipilih oleh Allah. Makanya kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah beriman, maka dia akan menyelaraskan kehendak kauniyah dengan kehendak syariah. Jadi takdir selalu disikapi dengan syariat. Takdir selalu disikapi dengan syariat. Yang tadi rumusnya adalah SSTI. Syukur, sabar, tawakal, istighfar. Atos. Kemarin saya pengajian di Dago Resort ya. Yang ngaji itu ibu-ibu, kebanyakan istri dosen-dosen ITB ya. Ada istri Profesor Freddy Jen, ada istri Profesor Zaki Suud. Pokoknya istri-istri dosen weh. Jeung anehna teh titah abdi deui nu ngabina gitu kan, manehna tinggal ngeunah we di imah pamajikanna jadi lebih soleh cenah gitu. Enggak, tapi punten ya imah heureuy. Jadi ibu-ibu tuh, Ustaz, berarti kalau kita gelisah itu kita belum beriman ya? Bukan belum beriman, Bu. Tidak menerapkan keimanan. Atau gimana tuh? Kan orang beriman diberi petunjuk. Iya, Ibu sudah tahu ayatnya. Surat At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11 Allah menyatakan ya, maaf asoba min musibatin ila biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah terjadi satu musibah pun kecuali dengan izin Allah. Dengan takdir Allah tadi. Ingat, izin itu ada dua juga, izin kauni dan izin syar'i ya. Takdir juga tadi, takdir yang bersifat kauni pasti terwujud, takdir yang bersifat syar'i pasti dicintai, tapi yang terwujud belum tentu dicintai, yang dicintai belum tentu terwujud semua ya. Nah seperti itu. Nah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman akan diberi petunjuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ustadz, yang namanya petunjuk itu gimana? Langsung cering ada ide supaya masalah ini selesai? Bukan, Bu. Petunjuknya mah sudah ada. Yaitu syukur, sabar, istighfar. Oh itu Ustadz petunjuknya? Iya. Kenapa kita galau? Karena kadang-kadang kita kurang istighfar. Kurang istighfar yaitu nu salah teh batur weh. Nu salah teh keadaan weh. Kita tidak ngaku bahwa kita ini salah, ya Allah. Musibah ini mungkin karena kesalahanku, tapi kalau ini sebagai penghapus dosa, saya terima aja. Malah jadi nikmat dapat musibah teh. Karena dengan musibah di dunia kita terbebas dari siksa neraka. Itu kalau beriman gitu. Jadi adonan SSI itu bisa dipakai di mana wae. Oh, dasar tukang kue cek saya teh. Iya, bikin kue apa saja bisa, tinggal kita merumuskan seberapa persen syukurnya, seberapa persen istighfarnya, seberapa persen sabarnya. Jangan lupa dikasih topping namanya tawakal gitu kan. Makanya tadi SSTI. Tapi syukur, sabar, istighfar harus dilakukan dalam setiap menghadapi takdir apapun. Ya, makanya Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan, seorang imam besar ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyimpulkan, alamatus sa'adah salasah. Ciri orang yang pasti bahagia dan pada akhirnya masuk surga itu cuma 3. Idza un'ima syakar, kalau dia diberi nikmat dia bersyukur dengan benar. Wa idza ubtuliya sobar, dan kalau dia diuji dia bisa bersabar dengan benar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia juga istighfar dengan benar. Udah, SSI itu rumus kebahagiaan. Ngan orang kudu pinter ngaturna gitu. Di dia sabarna sakumaha, syukurna sakumaha, istighfarna sakumaha. Ya. Kalau kita kurang istighfar jadi gelisah karena kita merasa bahwa yang salah teh batur lain orang kan gitu. Kalau dalam ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming sebenarnya, kita jangan berusaha mengubah apa yang kita tidak bisa ubah. Kuduna manehna teh kitu, kuduna presiden teh kieu, kuduna Indonesia teh kieu, kuduna si fulan teh kieu. Kita berusaha mengubah yang tidak bisa kita ubah. Maka mulailah dengan diri sendiri. Saya menyikapi ini harus bagaimana? Saya menyikapi ini. Jadi yang kita pikirkan adalah yang bisa kita ubah, yaitu diri sendiri. Nah itulah makanya ayatnya berbunyi innallaha la yaghfiru, innallaha la, punten, surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
bi anfusihim. Jadi yang kita ubah itu diri sendiri, bukan kita nyalahkan keayaan. Kuduna si itu teh kieu, harusnya istri saya itu begini, harusnya anak saya itu begini. Pusing lamun kita mikirin orang lain. Jadi kita kuatkan hubungan dengan Allah, kita minta petunjuk kepada Allah agar kita bisa mengubah jiwa kita menerima ketentuan Allah dengan SSI tadi ya, syukur, sabar dan istighfar. Bisa luhur teuingnya. Jadi berikutnya kita akan memperdalam dulu TIBA ya, tauhid, inqiyad, baroah dan ajak. Kita mulai dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dalam penerapan itu seperti apa. Nah, kayak begitu. Tapi ini garis besarnya dulu, garis besar judul-judulnya, dan ujung-ujungnya yaitu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, kalau kita ingat Allah, hati menjadi tentram. Ingat Allah yang membuat tentramnya hati kalau kita benar dalam mengenal Allah, ya, itu. Nah, itu saja mungkin untuk materi. Saya tuh kalau di sini teh sedikit aneh, pertanyaan kok sedikit gitu ya. Kalau di tempat lain sering banyak yang bertanya gitu kan. Tapi ada dua kemungkinan, kahiji ngartos sadayana, rasa kedik. Kedua tengah lartos. Gitu. Atau ketiganya ya sudah, nanti juga nanya aja kepada yang ngerti, kan selesai juga. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya sediakan agak panjang nih waktunya untuk pertanyaan. Ya, Pak Novan mau nanya? Ya, Masya Allah. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sudah. Saat ini kita lebih dekat ke dunia maya kepada realita. Karena seperti saya pensiunan pengangguran. Jadi interaksi terhadap gadget mungkin lebih lama dibandingkan dengan teman-teman sejawat. Jadi kita semakin mengarungi itu, semakin mendalam. Jadi akhirnya mungkin kita harus memilah dan memilih. Nah, mungkin ada trik atau saran dari Pak Ustadz untuk hal-hal yang semacam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya baru ngerti kenapa di sini nanya itu kayak susah gitu. Banyak yang sieun gitu kan. Nanya, oh Kak Ustadz Abu Yahya mah luhur teuing nanya teh sieun teu ngepas gitu kan. Tapi pertanyaan Bapak salah satu pertanyaan yang cerdas nah gitu. Jadi tadi nanya teh sieun teu lulus, padahal nggak apa-apa, nanya mah biasa gitu kan. Jadi yang Bapak minta bagaimana trik dan tips agar kita mempelajari Al-Quran dan lebih bersifat autodidak, yaitu belajar dari gadget, belajar dari internet, belajar dari kata orang, tapi tetap benar gitu kan. Ya, rumus yang pertama adalah rumus deal yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kita harus punya deal yang baik ya. Deal itu singkatan, D-nya doa, I-nya ilmu, L-nya lingkungan ya. Doa yaitu kita ketika mau belajar walaupun buka gadget, kita minta ya. Allahumma ftah masami qalbi lidzikrika, ya Allah bukakan hatiku untuk selalu ingat kepadamu. Warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika, berilah aku karunia agar bisa taat kepadamu, mentaati rasulmu. Wa amalam bi kitabika, dan aku bisa mengamalkan kitabmu. Kalau belum hafal doanya, baca bahasa Indonesia saja kan ngerti yang barusan ya. Jadi jangan lupa kalau kita niatnya mau mempelajari Al-Quran lebih dalam itu, minta dulu ke Allah, bukakan bagiku, nah gitu. Kadang-kadang orang belajar tapi tidak berdoa gitu. Padahal dulu waktu kecil saya ingat ya, guru agama saya itu pasti, pokoknya sebelum belajar kita bareng-bareng ucapkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pokoknya pasti diajarin lah doa-doa untuk
minta pertolongan Allah kalau kita belajar, kan gitu ya. Yang kedua ilmu, ya jelas. Tidak boleh seseorang belajar mandiri kecuali sudah punya dasar-dasar. Makanya perlu berguru dulu. Berguru dulu yang ini, oh iya kalau ini mah Quran dan Sunnah, iya mah suganjeng cenah. Nah sudah tahu prinsip itu saja, itu sudah jadi ilmu. Untuk sembarangan buka gitu kan. Kita mengikuti Quran dan Sunnah, lain suganjeng cenah gitu. Karena apa? Karena kita juga kalau waktu sekolah TK dicekokin sama guru, SD disuruh mikir sedikit, SMP sudah mulai dikasih tugas, SMA sudah mulai rada bebas. Mahasiswa malah orang teh kudu belajar sorangan. Kayak S2, S3 lebih gitu deh, lebih diculkeun we nya. Nah gitu. Jadi tidak bisa kita belajar autodidak kecuali sudah punya dasar-dasar. Ya, dasar-dasar dulu baru kita aman kalau kita mengembara ke dunia maya tadi gitu. Dan itu mah hutan ya, aya singa, aya orai, aya naon gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita belum punya ilmunya, lebih baik jangan terlalu banyak buka itu. Lebih baik banyak hadir di pengajian-pengajian yang langsung bisa nanya ke ustadznya kayak gini. Yang ketiganya lingkungan. Jadi kita harus punya teman-teman yang mengingatkan kita. Itu secara umum ya. Lalu secara khusus yang Bapak tanyakan tentang Al-Quran itu resepnya ada di surat 39 ayat 23. Surat Az-Zumar ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Yang terjemahnya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya. Tadi Bapak istilahkan apa tadi? Tasyabuh ya. Tasyabih ya, tasyabih betul ya. Betul ini ayatnya ini. Mutasyabihan ya, serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Jadi belajar Al-Quran itu harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Namun dari takut itu pun menumbuhkan rasa tenang kepada Allah. Tenang terhadap masalah dunia karena kita ingat Allah gitu maksudnya. Nah, saya tadi belum selesai sebenarnya. Ketika ibu-ibu itu saya bilangin rumus orang beriman mah cukup SSI, syukur, sabar, istighfar. Langsung pada ini, Ustadz ngomongnya mah gampang, Ustadz kayak enak ngomong begitu, tapi prakteknya kok susah. Kenapa prakteknya susah? Karena kita terlalu berpikir duniawi. Menganggap masalah dunia itu segalanya. Padahal orang beriman itu harus jadi anak-anak akhirat. Orang-orang akhirat, orang beriman itu bukan orang-orang dunia. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus melihat dunia ini kecil. Kenapa saya bisa ngomong enak? Karena saya belajar astronomi. Dunia hanya setitik kecil yang mengelilingi matahari pada jarak 150 juta kilometer. Matahari saja hanya satu bintang yang besarnya lebih dari 1 juta kali bumi. Tapi dia hanya satu bintang dari 400 miliar bintang. Di galaksi Milky Way. Galaksi kita juga hanya satu galaksi dari 170 miliar galaksi di langit pertama. Sedangkan surga nanti seluas langit dan bumi. Gampang menganggap dunia kecil mah. Sadar we. Allah menjanjikan surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa kita masih tercidun ya, terlalu cinta dunia? Oh eta Ustadz, iya. Ibu menganggap masalah teh karena ibu membesarkan urusan dunia. Tapi kalau kita berpikir, ya walaupun sekarang pedih, tapi kan nanti di akhirat saya diampuni Allah, selesai sebenarnya. Walaupun sekarang pedih, tapi saya dapat ilmu untuk lebih dekat kepada Allah, selesai gitu. Nah itu jadi belajar Al-Quran membuat kita takut kepada Allah. Belajar Al-Quran membuat kita tenang menghadapi masalah karena kita ingat Allah. Itu yang benar. Ya, bukan hanya sekedar memuaskan kehausan intelektual. Ya betul Al-Quran itu sumber segala ilmu. Tapi Al-Quran itu harus membuat kita takut kepada Allah. Resep pertama surat 39 ayat 23. Resep kedua surat 57 ayat 16 ya. Surat Al-Hadid ayat 16. Allah Ta'ala telah berfirman, Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
Belumkah tiba waktunya orang-orang yang beriman khusyuk hatinya mengingat Allah. Jadi bagaimana kita baca Al-Quran, kita hayati sampai bisa nangis ya. Jadi kalau kadang-kadang saya mengimami spontan ada suara kayak nangis, itu memang tidak disiapkan dari awal. Tiba-tiba rasanya ayat ini aduh sedih gitu kan, nah gitu. Jadi harus biasa kalau kita baca Quran tiba-tiba saya ngerti ini artinya bisa nangis nah gitu ya. Bisa khusyuk begitu. Jadi dalam surat Al-Hadid ini wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Kerasnya hati itu karena jauh dari Al-Quran. Kerasnya hati itu karena kita jarang baca Al-Quran. Kerasnya hati itu karena kita sombong merasa kita sudah benar sehingga tidak mau belajar lagi. Itu intinya ya. Jadi kalau kita terus baca Quran lama-lama tadi makin merasa ya ilmu padi itu betul terbukti. Makin berisi harus makin menunduk. Makin sadar oh kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Itu ciri pertanyaan pinter, nu ngajawabna kudu panjang lebar. Tapi singkatnya begini Pak, rumusnya deal ya, doa, ilmu lingkungan, surat Al-Ahzab 23, surat Az-Zumar ayat 23, surat Al-Hadid ayat 16, sudah itu saja singkatnya Mas. Tadi panjang teuing urayana. Silakan yang lain. Ibu-ibu biasanya, ibu-ibu ada? Ya mangga, silakan. Oh itu dulu, yang di depan dulu biar gampang ya Bu ya, nanti yang di depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustad naroskeun bisi pajalkeun sieun naroskeun. Oh. Heureuy eta mah Pak. Mangga. Abdi ge heureuy. Menyingkapi yang tadi ya, bahwa tidak semua orang mau masuk surga ya, ada juga yang enggak mau masuk surga. Berkaitan kalau saya kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 50. Wa ati ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Kaitannya dengan itu kita dikondisikan saat ini, mohon maaf kalau saya salah bertanya atau kurang bagus. Kondisikan dari saat ini kita dipaksa untuk keluar dari ketidakpuasan terhadap Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga pemaksaan itu seolah menganggap bisa dianggap berjamaah. Nah, contohnya hal-hal yang seperti terjadi saat ini, misalkan taruhlah kemarin mengenai azan jadi polemik, kembali lagi soal hari Idul Adha juga ada semacam perbedaan yang seolah-olah mungkin dipaksa dari ulil amri ini untuk berjamaah tidak mengikuti Rasul. Bagaimana kita sebagai umat Islam yang ingin taat kepada Rasul untuk menyingkapi hal-hal itu yang sampaikan tadi oleh Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyingkapi, udah pusing atau menyalahkan si A si B-nya gitu. Bagaimana kita bersikap dengan benar? Ya, menyikapinya dengan benar, karena kalau misalkan saya aja lah, misalkan benar, ya saya sendiri masa sholat Idul Adha sendirian. Barangkali itu Ustadz, mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah bagus pertanyaannya sehingga saya nggak bisa jawab. Silakan ibu dulu yang nanya. Maksudnya nggak bisa langsung jawabnya, mikir heula. Cara Ustadz mikir dipersilahkan yang lain nanya gitu. Mangga mikna kapengkerkeun. Kenapa? Oh nya leres nuhun Pak. Silakan yang belakang tadi ibu-ibu ada yang mau nanya. Miknya dikebelakangkan. Kebelakangkan ke ibu-ibu tadi yang mau nanya siapa? Nuhun Pak. Ya, berarti ini pertanyaan terakhir kalau begitu ya. Oh ada silakan.
Itu baru mikir ustadzna kumaha cara ngejawab nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai kaitannya dan makna dari surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin dengan surat apa itu Al-Maidah, lupa lagi ya. Cuma di situ dikatakan diantaranya Ayauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum islami dina, kalau nggak salah gitu. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lebih gampang jawabnya, tapi saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi ketika kita dikondisikan untuk taat kepada ulil amri tapi menyalahi Rasul, sesuai nggak dengan ayat? Tidak sesuai ya tuh. Nah, ayat nage sudah jelas. Itu surat An-Nisa ayat 59 yang Bapak sebut tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dalam bahasa Arab ini ada hal yang perlu dicermati. Atiullaha pakai kata atiu. Atiu rasul pakai kata atiu. Tapi ketika ulil amri minkum tidak pakai atiu lagi. Ya silakan dicek nanti di ayatnya. An-Nisa 59 atiullaha taat kepada Allah mutlak. Atiur rasul taat kepada rasul apa? Mutlak. Wa ulil amri minkum muqayyad. Ulil amri itu ditaati kalau taat kepada Allah dan Rasul, gitu maksudnya. Ini dari sisi bahasa. Sudah jelas tuh ayatnya, atiullah wa atiul Rasul itu yang mutlak. Ulil amri minkum muqayyad. Kalau memang nyuruh kita taat kepada Allah dan Rasulnya baru diikuti. Kalau enggak, ya enggak usah diikuti. Terus bukan hanya itu, ulil amrinya minkum nih. Maka kita harus waspada. Teh manehna teh minkum apa minhum sih gitu kan. Namun kira-kira minhum atau komo lebih pantas ditaati gitu. Yang minkum saja kalau tidak nyuruh atiullah wa atiur rasul itu juga harus kita pertimbangkan. Ya sudahlah terpaksa taat tapi saya tidak mau ikut salahnya, minimal diam begitunya. Dan pinternya orang-orang yang minhum, orang-orang yang dari musuh sekarang duduk di pemerintahan, mereka tidak bikin aturan tapi mereka cuma nyingsienan. So apa aturannya, misalnya kalau pejabat nggak mengucapkan assalamualaikum dan om swastiastu, mungkin bakal diturunkan dari jabatannya, moal aya undang-undangna. Tinggal kita wani weh. So kamari misalnya mun orang Idul Adha orang beda jeung pemerintah dihukum teh tinggal kita wani weh. Jadi permasalahannya nggak usah menyalahkan orang yang taat pemerintah juga kalau dia ada alasan. Tapi ketika kita merasa di sini mah pasal karet ya, mun orang taat gimana mau bisa ngahukum, ya harus berani, kita jangan terlalu takut juga. Dawuh aturana tadi semua pejabat harus mengucapkan salam kayak gitu. Asal kita berani, bahkan dengan itu kita dakwah kan gitu. Iya. Jadi yang pertama kita harus sadar, ulil amri itu hanya ditaati jika menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasulnya, satu. Yang kedua kita harus waspada, ini teh minkum apa minhum. Dia tuh akan membela Islam atau justru malah merusak Islam gitu. Jadi kalau minkum ya taati. Nah, sementara kalau kita ragu bahwa dia itu bukan minkum, anu deket we lah taat heula ka ulama ya. Taat heula ka DKM, ketua DKM anu jelas-jelas minkum gitu. Taat heula ka anu jelas-jelas lah gitu. Kan eta mah luhur teuing pemerintah mah da urang gemikiran ge lah capek gitu kan. Gak bisa mengubah teh tadi. Kita mikirin sesuatu yang tidak bisa kita ubah itu sumber ketidakbahagiaan. Bahagia itu kalau kita tidak menghiraukan apa yang kita tidak bisa ubah. Tapi kita memperbaiki apa yang bisa kita ubah dan kita syukuri apa yang kita punya, itulah bahagia. Mikirkan yang tidak bisa kita ubah itu sumber ketidakbahagiaan. Kuduna manehna teh kitu, kuduna sia teh mau bisa diubah ku urang ya. Nah itu ya. Jadi itu jawaban saya adalah pelajari ayat itu dengan benar, surat An-Nisa ayat 59, di sana ada atiullah atiur rasul bersifat mutlak, ulil amri itu bersifat muqayyad. Kalau menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul, kita ikut, kalau tidak ya kita terbataslah taatnya. Terus ulil amrinya ini ada yang minkum, ada yang minhum. Ini juga harus kita pilih ya. Jadi jangan karena
kita menolak Indonesia kan tidak berdasarkan hukum Islam, udah kita nggak usah pemilu. Itu salah. Pemilu tapi milih anu minkum ya. Misalnya 2024 kita milih Anies Baswedan misal ini mah ya. Itu jadi orangnya boga ieu kan boga non. Ini hanya contoh gitu. Supaya minkum gitu kan. Misalnya ini punten ya namanya, punten. Ya. Jadi kudu tahulah mana nu minkum, mana nu minhum, itu kuncinya ya. Nah, pertanyaan Bapak yang terakhir tadi sebagai penutup, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, karena aku yakin agamaku sudah sempurna sehingga nggak perlu ikut-ikutan kepadamu. Itu sangat berhubungan erat. Surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, sangat berkaitan erat dengan lakum dinukum waliyadin. Kenapa kita nggak usah ikut-ikutan salamnya orang kafir? Kenapa kita nggak usah mengucapkan selamat kepada hari rayanya orang kafir? Karena agama kita sudah sempurna. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Tapi mereka tersinggung dong kalau menganggap Islam saja yang benar. Da manehna mah kafir teu kudu tersinggung da eta mah cek ayat. Jadi kalau ada orang kafir yang tersinggung ketika disebut kafir, kamu merasa kafir tidak? Saya tidak merasa kafir. Tapi kami harus menyebut kamu kafir menurut Al-Quran. Kamu beriman pada Al-Quran? Enggak. Ya udah nggak usah tersinggung kan gitu. Ini bisa ngerti nggak? Kita kadang-kadang eleh argumentasi gara-gara kita nggak ngerti dasarnya apa dia tersinggung. Dasarnya saya nggak suka nanti disebut masuk neraka, disebut kafir. Kenapa nggak suka? Kan saya bicara menurut agama saya. Menurut Al-Quran. Emang kamu percaya sama Al-Quran? Enggak, ya nggak usah tersinggung. Tapi saya sedih dong disebut kafir, disebut masuk neraka. Kalau sedih gampang, tinggal masuk Islam saja. Gitu kan. Selesai juga kan gitu. Kenapa kita susah sih dengan begitu gitu? Tak kudu wani itu gitu. Wani pakai ilmu. Karena wani tanpa ilmu ngaranna nekat. Ilmu tanpa wani ngaranna pengecut. Jadi wani pakai ilmu itu yang benar gitu kan. Ini ngerti nggak maksud saya? Iya. Iya. Wani memakai ilmu. Nekat. Ilmu tapi Allah kawani. Pengecut cienan gitu. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita. Menjadikan kita orang-orang yang tetap setia kepada ajaran Islam. Kita diterima oleh Allah keimanan dan keislaman kita, diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengikutnya yang setia dan taat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala habibika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.